Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Abu Habibi Usman. Pada video kali ini, sambil kita menikmati perjalanan menuju kantor, saya akan membagikan pengalaman pribadi saya sebagai IT support atau sebagai lain-lain ya. Kita akan sambil bercerita biar bisa menikmati perjalanan di pagi hari ini. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan, lebih baik kita akan berdoa dulu supaya kita selamat sampai tujuan. Oke, berdoa kita mulai. Oke teman-teman, sebelum saya berbagi cerita, saya akan menyapa dulu teman saya, itu satu profesi. Nah kebetulan saya baru upload lagi motovlog ya, atau vlog di jalan, karena ada banyak video yang saya harus edit ya, karena saya tidak hanya motovlog saja, tapi saya juga akan membagikan video tentang tutorial IT support yang saya alami ya, atau saya sebagai IT support. Jadinya saya mau berbagi sharing pengetahuan tentang IT support. Siapa tahu teman-teman juga sedang membutuhkan, misalkan terjadi kerusakan seperti itu ya teman-teman. Oke, saya sapa dulu teman saya, yaitu Mang Oceng. Nah ini Mang Oceng ini sama satu profesi, motovlog juga, dia youtuber juga, dia ada di Cikarang. Apa kabar Mang Oceng? Semoga Mang Oceng dalam keadaan sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika teman-teman ingin mengunjungi video YouTube-nya, itu ada di pojok kanan atas ya. Jadi teman-teman bisa mampir di YouTube Mang Oceng. Oke teman-teman, kita akan membahas ini pengalaman pribadi aja ya teman-teman. Ini waktu itu saya, adik ipar dan sepupu ipar saya itu baru lulus bulan Juni 2023. Nah kebetulan itu mereka lulus SMA ya, jadi sekolah menengah atas, lulus dan ingin bekerja sambil kuliah. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini saya akan membagi cerita perbedaan ya mencari pekerjaan antara lulusan SMA dengan lulusan SMK. Di sini sangat berbeda sekali ya teman-teman. Karena saya waktu lulus itu ngelamar pekerjaan pakai ijazah S1, jadi tidak masalah ya. Jadi banyak kualifikasi yang bisa saya lamar ya, karena saya pakai ijazah S1. Tapi kalau misalkan kita pakai ijazah SMA, itu menurut saya pribadi itu agak sulit ya teman-teman. Jujur saya ngubek-ngubek mencari informasi di Google, di sosmed, atau di lain-lain lah ya. Itu loker untuk lulusan SMA itu sangat jarang ya teman-teman. Ada pun itu cuma beberapa, dan kalau kita telusuri atau kita samperin itu perusahaannya, itu rada-rada gimana gitu ya teman-teman. Jadi antara ini perusahaan apa bukan gitu, ini PT apa bukan ya. Soalnya kalau dilihat dari pas saya samperin itu PT-nya, itu kayak tidak bukan PT ya, jadi semacam outsourcing gitu atau penipuan gitulah. Makanya saya agak khawatir saat saya mau melamar adik ipar saya sama sepupu ipar saya. Jadi selama 1 sampai 2 bulan itu saya mencari di internet. Alhamdulillah selama 1 bulan itu dapatlah saya pertama sepupu ipar saya sudah bekerja di pengajar ya, di bimbingan belajar. Jadi itu kebetulan mereka juga ada lowongan pekerjaan, jadi masih bisa masuk lah. Dan juga basic dari sepupu ipar saya itu kan komunikasi bagus, lalu dia juga pernah mengajar selama 1 tahun, jadinya alhamdulillahnya bisa keterima ya teman-teman.
Dan kalau misalkan ngelamar di tempat lain itu jarang ya, maksudnya lulusan SMA tuh jarang gitu, kualifikasinya tuh susah. Rata-rata itu pabrik SMK, terus PT tuh rata-rata SMK, entah SMK akuntansi, SMK multimedia, SMK administrasi, lalu ada juga SMK pariwisata. Wah, itu semua loker rata-rata kualifikasinya seperti itu ya teman-teman. Jadinya saya bisa mengetahui nanti untuk kedepannya buat anak saya itu, saya bisa tahu lebih baik itu sekolah tuh yang langsung kejuruan. Kalau SMA itu kan biasanya itu langsung melanjutkan ke kuliah ya, jadi nggak kerja gitu ibaratnya, jadi langsung kuliah. Nah ini sih menurut saya pribadi ya, kalau misalkan rezekinya sih emang, kalau misalkan rezekinya dapat cepat, ya itu rezeki ya teman-teman, itu balik lagi ke rezeki masing-masing. Cuman pas saat di lapangan itu rata-rata loker kualifikasinya seperti itu. Jadi paling banyak itu di loker itu SMK itu teman-teman, rata-rata SMK. Dan SMK juga yang saya tangkap ya, saya cari informasi itu rata-rata SMK-nya ya akuntansi, terus SMK-nya pariwisata. Nah itu paling sering. Dan terus ada lagi SMK yang tata boga. Nah seperti itu yang paling sering terlihat di loker daerah Bogor dan sekitarnya ya. Dan kalau SMA itu jarang teman-teman, kecuali kita punya orang dalam atau punya channel lah di perusahaan, jadi kita masih bisa buat naruh teman kita, adik kita gitu teman-teman. Dan alhamdulillahnya sih adik ipar saya itu udah kerja di catering ya teman-teman. Catering itu kebetulan yang catering juga itu masih kenal sama saya gitu ya teman-teman. Jadi saya pernah bekerja di salah satu hotel, jadi saya masih kenal sama HRD-nya, jadi minta bantuannya lah. Tapi masih tetap ikut kualifikasi tes psikotes, tes Excel dan lain-lain, tes komputer gitu. Tapi sebelum melakukan tes, saya langsung saya ajarin dari nol itu namanya Excel. Karena kalau nggak diajarin takutnya ntar malu-maluin saya juga sih kalau misalnya nggak lulus gitu. Tesnya juga itu Excel, penjumlahan, pengurangan, if, lalu rapihin tabel dan segala macam lah. Nah itu saya ajarin dalam waktu 2 hari, saya ajarin semuanya. Alhamdulillahnya keterima ya teman-teman. Dan sekarang mereka berdua udah pada kerja, adik ipar saya udah kerja di catering, sepupu ipar saya sudah kerja juga, dan mereka juga sambil melanjutkan kuliah. Nah ini kuliahnya juga di Taskiyah ya, ada di Sentul, daerah Sentul. Di situ adik ipar saya ngambil akuntansi, karena saya arahkan kebanyakan loker itu rata-rata akuntansi paling banyak, dan cewek itu rata-rata cewek kalau akuntansi itu paling banyak ya. Jadi untuk mencari pekerjaan sangat mudah. Tapi kalau akuntansi yang saya lihat dan pengalaman saya di kantor-kantor di sini atau di yang lain, itu emang agak berat kerjaannya. Cuman kalau untuk pekerjaannya banyak ya teman-teman, lokernya itu banyak, jadinya nggak bakal habis lah gitu. Jadi ibaratnya akuntansi masih dibutuhkan. Nah itu saya bilangin ke adik ipar saya. Dan kalau yang sepupu ipar saya itu dia kuliah ilmu komunikasi, karena dia komunikasi bagus, jadinya saya arahkan ke ilmu komunikasi aja, biar nanti bisa jadi ya bisa tampil di depan umum lah, di public speaking yang bagus gitu. Bisa jadi IO, bisa jadi MC, bisa jadi apa lagi ya, komunikasi lah. Dari situ juga loker untuk komunikasi itu banyak ya. Jadi untuk dunia pekerjaan saat ini yang sekarang ya, itu rata-rata loker mencari pekerjaan itu yang paling banyak tuh IT-nya tuh ada berbagai banyak juga
IT-nya ya teman-teman, nggak IT support aja, tapi IT juga ada developer, ada IT analis, ada banyak lah macem-macem. Kalau bisa semuanya tuh lebih hebat lah kalau bisa semua. Cuman saya cuma satu aja sih, IT support aja. Yang lain-lain sebenarnya bisa, cuman saya nggak terlalu mendalam ya teman-teman. Lalu ada juga yang sering ya, rocker itu akuntansi sering juga. Lalu ada ilmu komunikasi itu juga, ada desain grafis ya, terus fotografi, terus video editing, terus ilmu komunikasi. Itu banyak tuh teman-teman, yang banyak kualifikasi rocker yang saat ini ya, sekarang ini, karena dia rocker itu mengikuti perkembangan zaman ya. Jadinya sekarang udah dunia digital semua, jadi otomatis para pekerja dicarinya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang lagi masih SMP atau anaknya masih lagi sekolah SMP atau SMA, kalau SMP saya rekomendasikan untuk ambil aja SMK, karena SMK itu kejuruan, jadi teman-teman langsung bisa tahu ya dunia kerja itu seperti apa. Tapi kalau misalkan teman-teman pinter, anaknya pinter, atau teman-teman pinter, lanjutin dulu aja di perguruan tinggi. Itu fleksibel sih, itu terserah teman-teman. Karena saya berbagi pengalaman aja pribadi. Kalau saya pribadi, karena saya nggak terlalu pinter-pinter banget, makanya saya mengarahnya ke SMK. Ya gitu teman-teman, cerita untuk pagi hari ini, pengalaman pribadi saya dalam mencari pekerjaan loker SMA dan SMK ya. Itu perbedaannya teman-teman. Nanti kita next selanjutnya video kita akan bahas tentang mau kuliah atau mau kerja. Oke teman-teman, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.